Hai semuanya, selamat datang di Fakta Menarik Dunia. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang gadis cantik asal Amerika Serikat tentang pembunuhan seorang anak kepada ibu kandungnya sendiri. Penasaran dengan kisah menarik apa yang bakal Sobat Dunia ceritakan? Yuk kita simak video kali ini. Jangan lupa kencangkan sabuk pengaman, simetriskan kedudukan, buka mata lebar-lebar. Let's go! Kisah menarik kali ini berasal dari Colorado, Amerika Serikat, Sobat Dunia. Kita berkenalan dulu dengan wanita cantik satu ini, Isabella Yunmi Guzman. Lahir di Colorado, Amerika pada tahun 1995. Awal kejadian ini bermula di mana ada seorang wanita cantik yang bernama Isabella Guzman dengan tega membunuh ibu kandungnya sendiri, dan akhirnya dia ditangkap oleh polisi Amerika Serikat karena tuduhan pembunuhan terhadap sang ibu Yoon Min Hoy secara brutal dan menyebabkan 151 luka di tubuh sang ibu. Pembunuhan yang dilakukan Isabella Guzman ini berawal dari saling sering cekcoknya antara kedua anak dan ibu mengenai permasalahan di rumahnya yang tak kunjung selesai, Sobat Dunia. Seketika itu, perubahan sifat Isabella Guzman terjadi. Ketika ayah kandungnya, yaitu Robert Guzman dan Yoon Min Hoy, bercerai nih Sobat Dunia. Di saat kejadian itulah perubahan sikap dan sifat Isabella semakin memburuk, dikarenakan asuhan dari ayah angkatnya yang sering memperlakukannya dia dengan kasar tanpa adanya kasih sayang satupun waktu semasa kecil sampai beranjak dewasa. Suatu hari ketika Isabella cekcok dengan ibunya, Isabella Guzman tidak segan-segan membentak ibunya, bahkan sampai meludahi wajah ibunya sendiri nih Sobat Dunia. Begitu beraninya ya dia sampai melakukan hal seperti itu tanpa berpikir dahulu. Tidak berhenti di situ saja, Isabella pun sempat mengirim email ancaman kepada sang ibu Yoon Min Hoy yang berisikan, "Anda akan membayarnya." Merasa ketakutan dengan isi email tersebut, sang ibu akhirnya menelpon polisi untuk mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib. Akhirnya polisi datang ke rumah dan menasihati Isabella agar tidak mengulangi hal tersebut kembali, karena secara hukum Amerika Serikat Isabella bisa diusir dari rumahnya. 2000 years later. Ketika malam tiba, pertengkaran kembali pecah, dan ketika Yoon Min Ho sang ibu sedang mandi, Rian Hoy, ayah tiri Isabella, mendengar suara jeritan Yoon Min Ho dari kamar mandi lantai atas. Dia bergegas menghampiri sang istri. Rupanya pintu kamar mandi terkunci dari dalam ruangan. Di sanalah Rian Hoy mendengar suara pemukulan dengan benda tumpul yang dilakukan Isabella Guzman kepada sang ibu berkali-kali. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya Rian Hoy menelpon 911. Sedikit terlambat, polisi pun datang ke rumah bapak Rian Hoy, dan alhasil Isabella sudah kabur dari TKP tersebut. Ternyata Isabella sempat mampir ke minimarket terdekat untuk membersihkan bekas darah di bajunya. Pelarian Isabella ternyata sia-sia nih Sobat Dunia. Pada keesokan harinya, tepat 16 jam setelah pembunuhan sang ibu, Isabella tertangkap di sebuah garasi di tempat parkir dan masih memakai baju yang berlumuran darah. Dan akhirnya Isabella diborgol dan dibawa ke sel untuk dijebloskan ke dalam penjara untuk menerima hukuman atas perbuatannya. Persidangan Isabella Yoon Min Guzman dimulai. The next day. Akhirnya persidangan Isabella dimulai dan dilakukan pada tanggal 2 September 2013 nih Sobat Dunia. Ketika memasuki dan duduk di ruangan persidangan, Isabella masih sempat-sempatnya menunjukkan ekspresi senyum dari wajah cantiknya tersebut, dan tidak ada rasa penyesalan sama sekali dari dalam dirinya. Akhirnya hakim mengetok palu, dan hasil isi dari persidangan adalah ternyata Isabella dinyatakan tidak bersalah karena wanita cantik ini mengalami gangguan kejiwaan
atau yang disebut dengan pengertian skizofrenia, yang mana juga disebutkan dengan jelas oleh jaksa di persidangan tersebut. Dengan berani, Isabella membela dirinya dan mengaku tidak bersalah di persidangan tersebut karena dia memiliki gangguan kejiwaan terhadap dirinya yang membuat hilangnya nyawa ibunya sendiri. Dengan terkejutnya, hakim pun menerima klaim tersebut dan memutuskan Isabella tidak dihukum penjara dan akan menjalani perawatan di Colorado Mental Health Institute Pueblo, Amerika Serikat, untuk melakukan terapi penyembuhan terhadap kejiwaan di dalam dirinya Isabella. Berakhir sudah kisah wanita cantik dan manis ini. Kisah ini bisa kita buat pelajaran untuk semua orang tua, dimanapun mereka berada. Didiklah anak kalian sebaik mungkin agar bisa menjadi orang yang berguna untuk kita semua di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua terhibur dengan apa yang saya sampaikan tentang kisah Isabella Yunmin Guzman ini ya Sobat Dunia. Dan see you next video. Something deep inside